Bahkan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kasih Tuhan yang menyertai kita mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Baiklah, kita akan mulai ibadah dua semalaman kita pada sesi yang pertama. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Syukur, doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena besar anugerah-Mu kami mendapat kesempatan sepanjang malam ini kami bisa bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi kami mulai dari pimpinan pujian musik, singer sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Layakkan kami melayani Engkau. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat malam
bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Kita kembali sambung nyanyian pujian kita dari nyanyian rohani nomor 222. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Silakan duduk kembali. Kita kembali sambung nyanyian pujian kita dari nyanyian rohani nomor 345. Nyanyian rohani nomor 345. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap
tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Kita kembali sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 310, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, kasih dari awal kembali. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, syukur sekali lagi. Sejauh langit dari
besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, kasih Tuhan tak terukur dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kehidupan kita banyak kekurangan, tetapi lewat kasih Tuhan, Dia melayakkan kita sehingga kita mampu, jika kita rindu pada malam hari ini untuk datang menyembah Tuhan, sehingga kita akan mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 71. Dari nyanyian tambahan. Sekali lagi, Kor. Rumah selalu bersyukur, cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Kita sambung pujian kita kembali dari nyanyian Psalm nomor 68. Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak
Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan rahasia. Kau telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Kau telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Sekali lagi kor. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Baiklah, pada malam hari ini kita mempersiapkan setiap kehidupan kita, khususnya bejana hati kita, untuk kita bisa diisi, ditaburi dengan firman, sebab firmanlah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang mampu menyelesaikan masalah kita. Kita kembali sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 50, Penuhilah Bejanaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyian tambahan nomor 50. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kor. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku
dengan air sungaimu. Ku haus akan aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Setelah ku buka mata hatiku, setelah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, tanpa berjalan dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Demikian kerinduan kami bersama malam ini, Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan air kehidupan di tengah kami sekalian. Firman-Mu, Roh-Mu yang suci dan kasih-Mu, Tuhan, sungguh-sungguh menyegarkan kehidupan kami, sungguh-sungguh memandikan kehidupan kami, untuk kami bisa disucikan, diubahkan, sampai kami sempurna seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada. Engkau urapi semua, mampu mendengar firman dan dengar-dengaran pada firman-Mu, Tuhan, sehingga nyata firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Beri roh penyembahan kepada kami, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan bertemuran bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita membaca Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan mau utus kehidupan kita dalam pelayanan-pelayanan di akhir zaman ini, saudara. Dan Tuhan memberikan bekal, itulah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini untuk menghadapi pengutusan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Roh Kudus akan memberikan pembukaan firman bagi kita, dan juga Roh Kudus akan memberikan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib bagi kita semua untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita belajar syarat untuk menerima Roh Kudus. Jadi dalam pengutusan Tuhan memberikan bekal Roh Kudus kepada kita, urapan Roh Kudus untuk membukakan firman,
dan juga untuk memberi karunia-karunia, kemampuan ajaib kepada kita untuk bisa menunaikan tugas pelayanan di akhir zaman ini. Syarat untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini syarat pertama. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu kota damai, saudara. Seperti firman tadi siang, hati harus damai itu. Tadi sore harus damai, hati harus damai. Efesus 4:30-32. Hati harus damai, saudara. Efesus 4:30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ini satu. Supaya Efesus 4 tadi 30-32 kurang 1, saudara. Sampai 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi supaya hati damai sejahtera, tidak boleh ada ayat 31 itu. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tidak boleh ada yang jahat, yang najis, yang pahit. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi membuang kejahatan dan lain sebagainya itu lewat saling mengaku, saling mengampuni saja. Tidak boleh ada kenajisan, kejahatan, dan lain sebagainya. Kepahitan dan lain-lain. Supaya hati damai sejahtera bisa menerima Roh Kudus. Yang kedua, syarat yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dengan sehati dalam doa. Supaya bisa tekun dalam doa, dimulai dulu bertekun dalam firman Allah dan pemecahan roti. Dalam Kisah Rasul 2:42 itu saja. Supaya bisa bertekun dalam doa dengan sehati, dimulai dulu bertekun dalam firman pengajaran dan perjamuan suci, pemecahan roti, meja roti sajian. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kemudian bertekun dalam persekutuan, itu menunjuk pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya. Ketekunan dalam ibadah raya. Baru bisa kita tekun dalam doa. Ya. Jadi supaya bisa bertekun dalam doa, dimulai dengan bertekun dalam firman pengajaran dan pemecahan roti, meja roti sajian. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci.
bertekun dalam persekutuan pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Baru bisa bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Itu dua dulu. Firman, Roh Kudus, baru doa. Nah, jika kita bertekun dalam 3 macam ibadah pokok, kita bisa mengalami kesatuan hati. Ini yang penting. Jadi dalam penggembalaan itu yang penting satu hati lah. Kesatuan hati. Jangan masing-masing, kesatuan hati. Kalau sudah ada kesatuan hati, doa dengan kesatuan hati itu akan dijawab oleh Tuhan. Menjadi rumah doa. Jadi gunanya kita tekun dalam 3 macam ibadah itu harus ada kesatuan hati. Dalam nikah kesatuan hati. Dalam penggembalaan kesatuan hati. Supaya kalau kita berdoa, doa dengan kesatuan hati itu akan dijawab oleh Tuhan. Dijawab menjadi rumah doa. Rumah doa. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ini yang kedua. Jadi satu, hati damai. Yang kedua, berdoa dengan kesatuan hati. Lewat 3 macam ketekunan dulu, kita mengalami kesatuan hati, baru bisa berdoa. Dan doa dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Kisah Rasul 1, 23 sampai 26. Kisah Rasul 1, 23 sampai 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. 23 sampai 26. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggal Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Jadi ini syarat menerima Roh Kudus yang ketiga adalah tetap dalam jabatan pelayanan. Tetap dalam jabatan pelayanan. Untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Tetap dalam jabatan pelayanan untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Jangan seperti Yudas yang tinggalkan pelayanan. Dia binasa selamanya. Kita mohon kepada Tuhan. Nah, dalam menetapkan jabatan pelayanan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bukan otak, bukan uang, bukan orang, bukan kedudukan. Tuhan melihat hati. Dalam menentukan atau menetapkan jabatan pelayanan, Tuhan melihat hati, bukan yang lain. Bukan otak, uang, kedudukan, dan bukan. Tapi melihat hati. Tadi disebutkan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ini yang dilihat oleh Tuhan, hati itu. Di dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini hati-hati saja. Banyak kita cuma memandang yang depan baik, begini, begitu.
Tapi Tuhan memandang sampai hati. Sampai hati. Ayat 10 sampai 11. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia kemari. Daud ini, ya. Jadi Daud ada di penggembalaan itu yang dipilih karena hatinya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini yang dipilih. Kenapa Daud dipilih? Punya hati taat, dengar-dengar. Sekalipun dia yang paling sederhana. Kakak-kakaknya belajar perang dan lain-lain. Hebat. Daud hanya gembala. Nah inilah saudara. Jadi ini yang dipilih Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati yang taat, dengar-dengar. Tuhan melihat hati yang taat, dengar-dengar. Ya. Daud memiliki hati yang taat, dengar-dengaran. Sebab Daud tergembala. Jadi kalau tergembala kita bisa satu hati, kita bisa taat dengar-dengaran. Di antara 12 murid, Yudas tidak bisa. Yudas tidak bisa tergembala dia. Dia sering curi-curi, ya, fellowship dengan yang lain dan lain-lain. Dia dengar suara asing. Jadi Yudas ini yang membuat tidak 12 itu. Tidak taat dia. Tidak dipilih, dia diganti dengan Matias. Jangan sampai kita seperti itu. Malam ini mohon tergembalalah yang baik, saudara. Hati taat dengar-dengaran itu sebab tergembala. Nah, jika kita tergembala dan memiliki hati yang taat dengar-dengaran, maka kita selalu setia dan berkobar-kobar dalam jabatan pelayanan. Sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Itu kuncinya, hati. Kalau kita tergembala dan memiliki hati yang taat, pasti kita setia berkobar-kobar. Saudara, dalam jabatan pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ayo sungguh-sungguh, saudara, biarlah jaga hati damai, satu di Yerusalem. Yang kedua, satu hati bertekun dalam 3 macam ibadat. Penggembalaan bisa satu hati. Berdoa dijawab. Kalau satu hati, rumah doa. Kemudian yang ketiga, tetap dalam jabatan pelayan. Kapan bisa? Kapan tidak mogok? Berhenti seperti Yudas. Kalau kita tergembala betul-betul. Bukan memaksa diri seperti Yudas. Memaksa tergembala, bukan. Yudas cuma memaksa diri tergembala. Sebenarnya dia tidak tergembala. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Antikris Yudas keluar dari kita. Tidak sungguh-sungguh di dalam kita. Keluar dari kita. Itu 1 Yohanes. Keluar dari penggembalaan yang benar. Yesus gembala yang benar. Gembala yang baik. Yudas gak bisa tergembala. Nah, ini yang harus kita pelajari. Malam ini mari seperti Daud contoh. Dia tergembala dan memiliki hati taat dengar-dengar. Maka bisa aku setia dan berkobar-kobar dalam jabatan pelayanan. Sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Sungguh-sungguh. Ya, Yudas tidak tergembala, tidak taat. Nah, dia tinggalkan jabatan pelayanan. Tidak setia, dia tinggalkan. Yudas tidak tergembala, tidak taat, selalu curi-curi
fellowship dengan yang lain, mendengar suara asing, mendengar gosip, dan lain-lain. Maka dia tidak setia sampai tinggalkan jabatan pelayanan dan binasa selamanya. Ini Tuhan mengutus kita hari-hari ini. Tuhan mau kasih Roh Kudus ya, untuk pembukaan firman, untuk karunia-karunia, kemampuan kita melayani, kemampuan aja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya hati damai, buang kepahitan, kejahatan, kenajisan, semua saja. Hati damai, saling mengaku, saling mengampuni. Kemudian kesatuan hati lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah, bisa satu hati dalam doa, kesatuan hati, dan doa dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, hati yang taat, dengar-dengaran. Tergembala, hati taat, kita bisa setia berkobar dalam jabatan pelayanan sampai garis akhir. Yang keempat, yaitu hancur hati malam ini. Hancur hati. Artinya mengaku keadaan kita, mengaku dosa-dosa kita, mengaku keadaan kita secara jasmani ini, mengaku dosa-dosa kita, sampai mengaku keadaan hati kita malam ini apa? Itu hancur hati. Mengaku keadaan kita, mungkin ekonomi dan lain-lain saja, mengaku dosa-dosa kita dan mengaku keadaan hati kita. Apa di dalam hati ini yang mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tuhan yang tahu keadaan sampai jauh di dalam hati, keadaan hati. Itu mengaku. Seperti contohnya perempuan Samaria. Contoh perempuan Samaria. Saja Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10. Kemudian ayat 15 sampai 18. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, air hidup, supaya aku tidak haus, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, ini ya. Jadi perempuan Samaria mengakui keadaannya secara jasmani itu. Nikahnya yang hancur dia akui. Ya. Kemudian dosa-dosanya dia akui. Ya. Dosa-dosanya dia akui. Sekalipun harus menghadapi resiko yang berat. Kalau berzina itu harus dilempar batu. Lempar batu. Dan dia juga sampai kedalaman hatinya mengakui, aku haus. Orang berbuat dosa itu haus. Nikah tidak benar itu haus sampai pahit. Perhatikan kaum muda ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Berapa kaum muda yang hadir. Perhatikan. Jangan dibodohi oleh setan. Saja, jangan dibodohi. Ini jelas. Ini jelas. Kalau nikah salah itu kawin cerai dan lain-lain. Haus sampai pahit. Kasihan. Haus sampai mungkin ketemu orang dia bisa ketawa-ketawa. Oh senang. Sebenarnya ini aku haus. Bahkan pahit. Pahit hidup. Pahit hidup. Ini yang harus diakui.
keadaannya, mengakui keadaan secara luar, ya, nikah yang hancur dan lain-lain, mungkin ekonomi hancur, mengakui dosa-dosa, apapun resikonya, sampai puncaknya dosa, dia dosa kenajisan, dosa percabulan, dosa kawin mengawinkan, juga mengakui sampai kedalaman hati, haus dia semua, pahit hidupnya, haus pahit. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi saat kita mengakui segalanya di hadapan Tuhan, nah, ya, saat itu kita bagikan memberi minum Yesus di kayu salib. Kita memberi minum anggur asam kepada Yesus di kayu salib. Ini saat kita mengakui semuanya, itu kita memberi minum anggur asam kepada Yesus di kayu salib. Nah, saat itu kita hancur hati, bisa hancur hati. Mengakui semua, itu hancur hati. Mengakui semua keadaan kita secara luar, dosa-dosa, ya, keadaan sampai jauh di lubuk hati, diakui semua. Itu sama dengan memberi minum anggur asam kepada Yesus di kayu salib, anggur pahit kepada Yesus di kayu salib. Dan kita bisa hancur hati. Kita bisa hancur hati. Ya, kalau kita merasa benar, keras. Tapi kalau kita mengaku kekurangan dan lain itu, bisa hancur hati. Bisa hancur hati. Saja. Nah, di atas kayu salib Yesus meminum semua anggur asam, anggur yang pahit. Di atas kayu salib Yesus meminum anggur asam, anggur yang pahit, serta berteriak, berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, artinya semua yang kita akui itu sudah ditanggung Yesus. Semua yang kita akui, keadaan jasmani kita, keadaan secara luar, dosa-dosa, keadaan dalam hati yang membuat kita pahit tiap hari hidup itu, kering, pahit, haus, kering, pahit. Itu sudah ditanggung oleh Yesus, diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, dan Yesus memberikan anggur baru atau air hidup Roh Kudus kepada kita. Nah, ini cara kita bisa, syarat kita bisa menerima urapan Roh Kudus. Mari, Yohanes 20, kita diutus oleh Tuhan dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus sekarang ini. Kita tidak mampu. Tuhan beri bekal Roh Kudus. Roh Kudus untuk pembukaan firman, Roh Kudus untuk memberi karunia, kemampuan ajaib kepada kita bisa melayani semua. Kemampuan ajaib. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Hati damai di Yerusalem. Yang kedua, yaitu kesatuan hati, bertekun. Saudara, kesatuan hati kita bertekun semuanya dalam penggembalaan, dalam 3 macam ibadah pokok. Satu hati kita berdoa, Roh Kudus akan dicurahkan. Dan yang ketiga, tetap dalam jabatan pelayanan. Hati yang taat, dengar-dengar. Itu orang tergembala. Pasti dia tidak akan mundur di tengah jalan. Kalau tidak taat, tidak tergembala, sudah mau dihalusi, mau diapakan, mundur seperti Yudas. Mundur seperti Yudas. Saja, mundur seperti, bukan dipecat, mundur sendiri Yudas. Tinggalkan pelayanan. Karena tidak taat, tidak tergembala, dan tidak, cuma maksa. Ada di gereja itu, ada dalam penggembalaan, maksa dia. Sebenarnya tidak cocok. Tidak cocok Yudas itu sebenarnya. Dia maksa terus. Padahal dia lebih cocok yang lain. Dia mau bersekutu dengan imam-imam kepala, atau yang ajarannya lain dengan Yesus. Dia hanya dengar gosip-gosip yang tidak baik. Yudas asalnya mundur. Di satu titik mundur. Pasti tinggalkan pelayanan. Ini yang kita doakan hari-hari ini. Jangan ada yang tinggalkan pelayanan. Semua taat, tergembala, bisa setia berkobar
sampai Tuhan. Bahkan seorang gembala pun kalau memaksa diri, gembala memaksa diri, jadi khotbah terpaksa. Ya sudahlah, terpaksa. Memaksa diri juga. Fellowship-nya juga begitu. Tidak ada pokok seorang gembala. Pasti mundur juga. Mundur jadi gembala. Mundur. Bukan cuma sangkur dan lain, bukan. Gembala pun mundur. Tapi kalau kita lihat yang taat tergembala, pendahulu-pendahulu kita sampai meninggal dunia tetap menjadi gembala. Tetap. Saudara, tetap menjadi gembala. Tapi kalau tidak tergembala, tidak taat, cuma ikut orang, ikut manusia dulu, bukan ikut pengajaran, bukan ikut Tuhan, ikut orang terpaksa, ya ikuti. Akhirnya mundur. Yudas juga ikut orang juga, ikut Yesus manusianya, bukan pengajarannya. Saudara, karena dia supaya tetap kedudukannya jadi rasul, jadi bendahara, jadi ini, dia cuma ikut orangnya, padahal dia tidak setuju. Yesus mengajar ini dia, wah, begitu. Tidak setuju dia sebenarnya. Lebih setuju ajaran lain. Lebih setuju gosip-gosip. Yudas. Akhirnya dia mundur. Ayo kita minta tolong sama Tuhan malam ini. Jangan mundur. Tuhan tolong kita. Sampai hancur hati. Yang keempat, hancur hati. Mengaku. Jangan membenarkan diri. Mengaku. Dosa-dosa. Keadaan secara luar akui. Dosa-dosa sampai kedalaman hati akui. Seringkali hati ini tidak puas. Agak haus, kering. Tidak puas, bahkan pahit. Akui kepada Yesus. Saja biarlah semua diminum oleh Yesus di kayu salib. Ditanggung, sudah selesai. Dan Tuhan akan mengganti dengan anggur baru. Air hidup yang dari surga, itulah kuasa Roh Kudus sebagai bekal kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus sebagai bekal kita untuk melayani. Roh Kudus memulihkan semua, baik jasmani rohani. Roh Kudus sebagai bekal kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus bisa melakukan apa saja bagi kita semua. Malam ini saya sangat butuh juga urapan Roh Kudus, air kehidupan. Tanpa Roh Kudus tidak ada artinya semua. Pelayanan yang rohani ini tanpa Roh Kudus tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Seperti Yudas. Isi perutnya Yudas bukan Roh Kudus, bukan air hidup, kotoran. Kalau tidak air hidup, isi perut kita kotoran seperti Yudas. Ayo mohon. Memang saudaraku, kalau mau kepenuhan Roh Kudus itu sakit perut. Kadang-kadang ya kita berdoa haleluya, sakit perut. Nah ini perut Yudas itu yang kotor itu dikocak, dibersihkan, baru air hidup masuk. Amin saudaraku. Pilih salah satu. Isi perut hati kita ini apa? Kalau bukan Roh Kudus, pasti perutnya Yudas, pasti perutnya. Tapi malam ini isi perut Yudas itu yang pahit, yang najis, serahkan. Biar diganti dengan air hidup dari surga. Amin, saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berlutut bersama-sama. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Air hidup bisa melakukan apa saja bagi kita semua. Saudara, malam ini 17 nyanyian tambahan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. 17. Bagaikan tanah kering. Mari kita mohon kepada Tuhan. Biar Roh Kudus dicurahkan. Bagaikan tanah kering, merindukan air. Roh Kudus bisa menyelesaikan semua, bisa mengadakan mujizat. Lah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di
hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering, merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, pulihkan jiwaku, hapuskan air, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat. Buka hati, buka suara, buka hati, buka suara. Roh Kudus, pulihkanku dengan haleluya. Mengalirlah dengan haleluya. Buka hati, buka suara. Sekali lagi, buka hati, buka suara. Lagi, buka hati, buka suara. Tanpa Roh Kudus tidak bisa apa. Pahit hidup, najis hidup, tidak puas, tidak bahagia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya. Bersihkan perut hati kami dari perut hati Yudas, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersihkan dari perut hati Yudas, Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. 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 Kami membutuhkan Roh-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Haleluya.
Curahkan air kehidupan-Mu, curahkan air hidup-Mu, haleluya, 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 ya lawasa, haleluya, haleluya, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, curahkan air hidup-Mu, kami menyembah, kami menyembah, haleluya, haleluya,
Curahkan air kehidupan-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, jamah kami.
Kami menyembah. Curahkan rohmu Tuhan, curahkan air hidupmu Tuhan. Kami menyembah.
Haleluya. Ya Allah. Haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya curahkan air hidupmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. 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 Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Kami menyembahmu. Haleluya.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rasul. Hallelujah.
Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Haleluya. Haleluya. Curahkan Roh air hidupmu. Jangan kami kering Tuhan seperti perempuan. Oh, haleluya. Jangan kotor seperti Yudas Tuhan. Bersihkan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Curahkan air kehidupan di tengah kami Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa. Lebih cepat lagi, bangkit berdiri bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah mengalirlah kuasa, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Dengan tundukkan kepala. Lagi dengan penuh permohonan kepada Tuhan. Jangan kering seperti perempuan Samaria. Jangan haus, jangan kotor seperti Yudas. Mohon Roh Kudus membersihkan semua. Oh, haleluya. Roh Kudus sanggup melakukan apapun juga dalam kehidupan kita. Melakukan mujizat pemulihan jasmani lagi. Ada yang butuh Roh Kudus, angkat dua tangan ke atas. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, diulurkan di tengah kita. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya.
haleluya. Oh, haleluya. Ada Roh Kudus di tengah kita. Ada air kehidupan di tengah kita. Oh, ya Allah, buka hati, buka suara. Sekali lagi. Buka hati, buka suara semua. Sembah Dia, tunjukkan keadaan kita sampai keadaan hati kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah Roh Kudus. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jamaah. Penuhi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Penuhi Roh Kudus, penuhi. Oh, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Penuhi kami, penuhi Roh Kudus, jamaah. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Ya jangan ada yang seperti Yudas, Tuhan. Tolong semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kami percaya jika Roh Kudus sudah ada di dalam kami, pemulihan akan terjadi, mujizat akan terjadi semua. Sesuai kebutuhan kami malam ini, Engkau bekerja di tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Baik secara jasmani, secara rohani, dalam nikah, rumah tangga semua. Engkau sudah tolong kami, Tuhan. Teristimewa untuk kunjungan-kunjungan, bukakan firman, buka jalan semua. Roh Kudus menolong kami. Kebaktian di sini di WN4 Surabaya juga Engkau tolong di Jatipasar, tolong semua. Roh Kudus menolong kami. Semua masalah, sakit, penyakit dan lain-lain, Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Jika ada yang pulang, jaga, lindungi, sertai. Yang tinggal beri kesehatan, kekuatan dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.